Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Bapa. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir pulihkanku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kau jadikanku ciptaan baru, kuasa darah-Mu. Haleluya. Bapa yang setia, Maha mulia, Maha kuasa, saat ku masuk di hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir pulihkanku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kau jadikanku ciptaan baru, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Saudara terkasih, senang sekali dapat jumpa lewat udara pada hari ini. Biarlah kiranya anugerah, damai sejahtera, berkat Bapa berlimpah di dalam hidup kita. Saudara terkasih, sebab kasih setia Allah bagi kita selama-lamanya dan turun-temurun, dan janji Allah bagi kita menghidupkan kita, memberikan kita kekuatan. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman yang dimana kita dalam menjalani hari-hari ini, kita harus meminta hikmat kepada Allah Bapa. Di dalam kita menjalani hari-hari ini banyak mengalami ujian dalam lembah kekelaman. Oleh karena itu kita meminta hikmat agar kita beroleh jalan keluar. Sebab dengan hikmat Allah menciptakan segala sesuatu. Dengan hikmat Allah menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Sebab Ia berfirman maka jadi, Ia berfirman maka ada. Yang tertulis pada Yakobus, saudara terkasih, 1, saudara terkasih, di mana firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah Bapa yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari sekian kemari. Orang yang demikian janganlah dikira akan menerima suatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Saudara terkasih, di mana kita menjalani hari-hari ini, Tuhan berkata, anggaplah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, sehingga kamu menghasilkan buah yang utuh, yang sempurna, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara terkasih, di dalam menjalani hari-hari ini, kita butuhkan hikmat dari Allah untuk kita beroleh jalan keluar, agar kita beroleh, saudara terkasih, kemampuan untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara terkasih, kita membuka lapangan kerja, saudara terkasih, kita membuka suatu pekerjaan yang baru, itu memerlukan hikmat dari Allah Bapa, saudara terkasih, sebab hikmatlah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, sebab hikmat itu adalah dari Allah Tuhan, Allah alam semesta. Sebab itu, di mana kita menjalani hari-hari ini, mintalah hikmat, saudara terkasih, dengan tidak bimbang, tidak ragu, sebab orang bimbang seperti gelombang air laut yang diombang-ambingkan oleh angin kian kemari. Saudara terkasih, orang bimbang tidak akan mendapat akan apapun, sebab orang mendua hati tidak tenang hidupnya. Sebab saudara terkasih, hikmat Allah adalah sumber hikmat, seperti Salomo yang beroleh hikmat Allah Tuhan. Ketika Salomo, saudara terkasih, pada waktu ada dua perempuan yang bertengkar, saudara terkasih, karena mereka mempunyai anak masing-masing, tetapi anak yang perempuan yang satu sudah mati, tetapi mereka merebutkan anak yang masih hidup. Saudara terkasih, mereka mengaku bahwa merekalah ibunya, tetapi oleh hikmat Tuhan, Salomo berkata, ambillah pedang dan bawalah anak itu kemari, dan biarlah anak ini akan dipotong dua, saudara terkasih, agar yang satu mendapat yang sebelah dan yang satu mendapat sebelahnya lagi. Ketika Salomo mengangkat pedangnya, seorang ibu berkata, berikanlah anak itu kepadanya, biarlah anak itu hidup, dan biarlah ibu itu merawat anak itu. Tetapi ibu yang satu lagi berkata, potonglah anak itu, penggallah anak itu, kata ibu yang satu, karena dia berpikir biar di antara mereka tidak mendapatkan apapun. Saudara terkasih, oleh karena hikmat Salomo, ia berkata, berikan anak itu kepada ibu yang berkata bahwa anak itu harus diberikan kepada ibu yang satu. Biarlah aku tidak menerimanya, tetapi biarlah anak itu
dirawat agar anaknya hidup. Saudara terkasih, itulah hikmat Salomo, hikmat dari Allah Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu kita sangat memerlukan hikmat, yaitu hikmat Allah yang menjadikan segala sesuatu. Hikmat Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Hikmat Allah, saudara terkasih, hikmat yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Kita menjalani hari ini dalam berbagai macam pencobaan yang menjadi ujian bagi kita agar kita bertekun, saudara terkasih, agar kita utuh, tidak kekurangan suatu apapun, saudara terkasih. Tetapi kita memerlukan hikmat Allah agar kita dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada, saudara terkasih. Menciptakan lapangan kerja, menciptakan sesuatu yang kita tidak punya, tetapi karena hikmat Allah, saudara terkasih, oleh karena pimpinan Roh Kudus, pimpinan pengetahuan dari Allah, hikmat dari Allah, kita mampu mengatasi masalah persoalan kita, baik ekonomi, kesehatan, saudara terkasih, masalah apapun, kita memerlukan hikmat daripada Allah, saudara terkasih, agar kita menjalani hari ini dengan kepandaian, kepintaran dari Allah, oleh karena Roh Kudus memberikan kita roh takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan kita beroleh hikmat, saudara terkasih, karena firman Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatu. Sebab itu di akhir zaman ini, saudara terkasih, apapun keadaan kita bersyukur, saudara terkasih. Kita mohon hikmat yang daripada Allah dengan iman, jangan bimbang, sebab orang bimbang tidak tenang hidupnya. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya, saudara terkasih. Biarlah mata iman kita tertuju kepada Yesus Kristus dengan penuh, saudara terkasih. Jangan kita memandang ke kanan ataupun ke kiri, saudara terkasih, tetapi biarlah senantiasa Roh Kudus bertata di hati kita, roh kebenaran, roh Alfa Omega yang menuntun kita, menguasai hati pikiran kita, agar kita boleh menjalani hari ini dengan kemenangan demi kemenangan, saudara terkasih. Kiranya apapun keadaan kita, bersukacitalah dalam Yesus Kristus, Tuhan pengharapan kita. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Dan sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan dalam persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.